emang lu kurang setuju untuk pindah ke Kalimantan Cem? Setuju gua. Jangan nuduh gitu dong. Gua setuju. Apapun kebijakan pemerintah, gua setuju. Oke, angkringan balik lagi di angkringan balik kantor yang ada di Fahristia Official. Nah, masih di edisi angkringan lawan corona, jadi di rumah aja, jangan kemana-mana, cuci tangan, jaga jarak, dan patuhi pemerintah. Sampai beberapa episode ke depan kita masih zoom dulu karena sekarang corona ada varian baru yang dimana Haryanto adalah salah satu korbannya. Jadi stay safe guys. Parah sih, jangan sampai kena lah. Nah, kali ini kita mau ngomongin sesuatu yang kemarin sempat ramai juga nih. 15 Februari 2022 sudah disahkan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Wah. Jadi seperti yang dulu pada dengar-dengar infonya, kita mau pindah ibu kota, cuy. Waduh. Ke Panajam Pasir, Kalimantan Timur. Menurut Rianto seperti apa? Sebelum kita bongkar undang-undang. Maksudnya menurut gua gimana tuh? Gua nanya lu nanya gua. Enggak, maksudnya yang lu tanya Mana dari sih lu? menurut gua itu dalam segi apanya gitu. Menurut Apakah lu pendapat sebagai gua- masyarakat, kita nih sebagai pebisnis angkringan nih, ibu kota Ya. negara mau pindah, cuy. Ya. Lu gimana, cuy? Ya udah, pindahin aja. Oh, tidak masalah ya, cuy. Gak masalah. Gak masalah ya? Kalau misalnya lu pindah aja Cem, gak masalah. Karena dengan begitu kan, nanti PNS pada pindah. Iya benar. Berarti lu nggak masalah ya, cuy? Gak masalah. Berarti nanti yang nongkrong di angkringan rata-rata pegawai-pegawai swasta nih. Juga ya. Orang PT. Orang-orang PT. Atau mungkin ada juga kalau lagi rame karyawan-karyawan BUMN. Oh iya, PNS nggak pada nongkrong. Angkringan bakal pindah juga nggak Cem? Lokasinya bakal ke Wah, Kalimantan juga. Nggak tahu juga nih, cu. Gue Kan gua takutnya. ngerinya angkringan kita tuh beda tes gitu loh. Misalnya kan kita Bener. tesnya Jakarta banget kan, total tes Kalimantan Tengah tuh mana Cem? Bener, makanya kita kan manasin sate aja pakai isu politik. Kalau ke Kalimantan gimana ya? Nanti takutnya, bang, manasin ini dong. Wah, nggak pakai kompor mas, kita pakai isu politik. Wah, apa ini? Nah, kalau udah di Kalimantan pakai pembakaran hutan. Anjir, Dapi, Gius. Dapi melesat, semakin lucu, semakin dark. Kalau Dapi gimana, Pi? Bebas, nggak apa-apa ya, Jang ya. Betul. Lu juga kalau tidak ya. ada masalah ya? Iya. Waduh, padahal gue lagi ngumpulin yang nggak mau loh. Jadi Pada mau, ini salah nanya gue. masalah. Ya oke, kalau begitu. Emang lu kurang setuju untuk pindah ke Kalimantan Cem? Setuju gua. Jangan nuduh gitu dong. Gue setuju. Apapun kebijakan pemerintah, gua setuju. Gila kali lu. Kita sebagai angkringan yang hidup dari APBN, Yo. maksudnya yang makan kan banyak PNS nih, kan dia kan digaji pakai APBN kan, bukan angkringan pakai APBN, bukan. Jangan salah ini. Jangan salah. Gua setuju gua. Ini datengin KPK. Iya, nanti kita di audit BPK gimana nih? Anggaran dari mana? Angkringan nih. Tidak. Tapi tidak apa-apa, cuy. Kita tidak akan meributkan soal pindah atau tidak pindah. Kita cuma mau lihat bagaimana sih undang-undang ibu kota negara ini bunyinya. Apakah kita akan menemukan fakta-fakta seperti tadi kita lihat surat edaran Menteri Agama? Nah, kita mengedukasi masyarakat supaya lebih aware, biar baca juga nih. Jadi gue sudah meng-search ini Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022 tentang ibu kota negara. Nah, keren tuh, seru baca filosofi ini nih. Filosofi kopi. Waduh. NKRI dibentuk untuk mewujudkan tujuan bernegara. Terus upaya memperbaiki tata kelola wilayah ibu kota negara bagian dari upaya untuk mewujudkan tujuan negara. Jadi memang tata kelola wilayah ibu kota negara nih perlu diperbaiki nih. Setuju nggak lu? Berarti kan Jakarta ya, tata kelola Jakarta perlu diperbaiki. Setuju nggak lu?
aja sih. Saya kan kalau dilihat kan sekarang Jakarta kan udah sering banjir ya. Semerawut. Iya, semerawut, macet gitu kan. Supaya apa? Mungkin kalau misalnya ibu kota pindah kan ntar Jakarta jadi Agak lancar. kosong ya, agak kosong ya. Jadi gua nggak perlu macet-macetan di jalan gitu kan. Iya benar sih. Tapi bener dah kalau misalkan kita Apa tuh? bandingin nih kayak waktu lockdown sama waktu libur lebaran yang sebelum corona. Itu jalanan Jakarta kan sepi banget ya. Sepi Iya, banget, kelihatan sepi. isinya pendatang semua. Kelihatan banget. Iya, orang tuh pada karyawan, pada Iya. pegawai gitu ya. Heeh. Sangat bertolak belakang gitu sama Jakarta Iya, di sama hari kondisi. normal. Bener-bener. Tapi yang sebenarnya lebih menampakkan Jakarta banget tuh ya pas lebaran. Kalau lockdown kan emang peraturannya nggak boleh ini kan, maksudnya emang ya emang nggak boleh keluar kesehatan ya. juga. Kalau misalnya lebaran tuh kan kelihatan gitu, walaupun emang lagi libur lebaran kan kadang-kadang masuk kantor masih ada yang masuk juga gitu. Iya Iya, bener. ada. Dan Jadi itu orang-orang kelihatan yang tuh masuk kantor di libur lebaran tuh bisa kosong banget tuh jalanan ya. Gila bisa sih. tidur-tiduran dari jalanan itu kan. Bisa barongsai sendiri. Tata kelola ibu kota negara selain menjadi sarana memenuhi kebutuhan masyarakat juga mewujudkan ibu kota negara yang aman, modern, berkelanjutan, dan berketahanan. Hingga saat ini belum ada undang-undang yang mengatur secara khusus tentang ibu kota negara. Oh, baru kali ini. Undang-undang tentang pemerintahan provinsi daerah khusus ibu kota Jakarta sebagai ibu kota NKRI hanya mengatur penetapan provinsi. Cuma netapin DKI sebagai ibu kota Indonesia. Akhirnya dibentuklah ini. Kita lihat isinya nih cuy, ibu kota negara. Wah, ini udah dapat nih, ibu kota negara bernama Nusantara yang selalu disebut ibu kota Nusantara, satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus tingkat provinsi yang wilayahnya menjadi tempat kedudukan ibu kota negara. Dari nama, kemarin kan sempat ada heboh-heboh nih. Tuh. Kenapa namanya Nusantara? Iya gitu. Menurut lu gimana sih? Lah kan emang Nusantara kan mewakili negara Indonesia kali ya. Nusantara kan dari Iya. Ya kan? Benar. Jangan misalnya cuma menonjol satu doang. Kalau misalnya Nusantara itu kan berarti kan mewakili satu Indonesia gitu. Jadi lu malah melihat semangat kesatuan dari frasa Nusantara ini cuy. Oh iya dong. Gue kan patriotik banget orangnya, dukung Mantep. timnas. Mantep. Ya. Oke lah. Ibu kota Nusantara memiliki visi sebagai kota dunia untuk semua yang dibangun dan dikelola dengan tujuan menjadi kota berkelanjutan, penggerak ekonomi Indonesia di masa depan, simbol identitas nasional. Sangat mulia dan filosofis sekali ya. Tapi ngomong-ngomong ini pasalnya ada banyak ya. Ada 44, jadi kita mungkin dalam 15 menit tidak akan membaca semuanya. Yang umum-umum aja dah. Nah, ini pembentukan. Dibentuk Ibu Kota Nusantara sebagai Ibu Kota Negara, Otorita Ibu Kota Nusantara sebagai lembaga setingkat kementerian yang mengelola pemerintahan. Jadi penyelenggaraan pemerintahannya diselenggarakan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara, sebagai lembaga setingkat kementerian. Jadi kayak Pemprov DKI-nya lah, tapi di Nusantara, tapi dia bentuknya lembaga setingkat kementerian nih. Jadi bukan provinsi gitu, Cuk. Jadi masuknya eksekutif nih. Ya. Terus Ibu Kota Nusantara berfungsi sebagai Ibu Kota Negara NKRI, menjadi tempat penyelenggaraan kegiatan pemerintah pusat. Iya benar. Jadi makanya ini nih membedakan antara pusat bisnis dengan pusat pemerintahan ya cuy. Jadi yang pindah itu pusat pemerintahannya nih, pusat bisnisnya tetap ada di Jakarta. Tapi kayaknya bisnis itu pasti ngikutin pemerintahannya ya. Makanya ini cuy, makanya kan lagi dibangun sistem perizinan cuy. Apa tuh? Jadi ngurus-ngurus izin itu udah nggak perlu ke pusat, bisa online, pakai sistem gitu. Ya itu sih yang gue takutin kalau ibu kota negara, ibu kota Nusantara pindah, itu yang gue takutin. Takutnya nanti gue ngurus BPKB mesti ke sono kan ribet ya. Wah, SIM mati nih, harus ke Polri. Iya, kan repot ya. Ngitung uang tiket pesawat 1 juta, bikin SIM baru 200.000. Aduh, iya, murah, mahalan ongkos. Kayaknya mending gak diperpanjang. Iya benar. Takuban mulai ya. Ini nih lintang-lintang, jadi kayak coba baca RPUL ya. Iya, geografi. Coba di Google Map bisa ngeliat gak gitu?
calon ibu kota negaranya. Emang udah bisa dari sekarang ya? Kan itu kan ditandain. Peta ibu kota Oh iya dari selintangnya ya. Oh di pinggir pantai. Ya kan kayak Jakarta juga. Jadi trafik. Oh ini dia di pinggiran. Iya benar, deket teluk, deket laut ya. Nah, Jakarta banget. Jadi tetap ada lautnya, ada hutannya juga. Woi. Oh berarti deket Balikpapan ya? Karena kan Jakarta juga selain airportnya juga, maksudnya bandaranya juga kan dia pelabuhannya juga gede juga gitu. Jadi kayak apa trafik utamanya, trafik internasionalnya gitu kan. Ya benar. Oh ini nih. Aerotropolis, kota riset hutan hujan tropis, kota mangrove, ekowisata orang hutan, ekowisata hujan tropis, kota riset dan hijau, kota teknologi penggambaran. Kalau dari penggambarannya mah mantep bener ya. Ya mudah-mudahan benar dah. Seru. Iya mudah-mudahan sih benar. Otorita Ibu Kota Nusantara dipimpin oleh Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dibantu oleh seorang wakil kepala yang ditunjuk, diangkat dan diberhentikan langsung oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR. Wah, seru nih. Jadi dipimpin oleh Kepala Otorita yang ditunjuk oleh Presiden berkonsultasi dengan DPR. Itu kayak gubernur apa gimana maksudnya? Nah kalau dari ini sih karena dia eksekutif berarti iya kayak gubernur tapi konsultasi dengan DPR nih cuy. Jadi kayak menteri gitulah tapi kerjaannya ngurusin ibu kota baru. Kepala otorita ibu kota memegang jabatan selama 5 tahun kayak gubernur benar. Berarti ini jabatan ini tuh ini ya dipilih langsung ya bukan? Iya bukan pemilu. Pemilu iya. Bukan kayak pemilu gitu cuy. Dikecualikan dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur daerah pemilihan dalam rangka pemilu, IKN hanya melaksanakan pemilu presiden dan wakil presiden, pemilu untuk memilih anggota DPR dan pemilu untuk memilih anggota DPD. Oh, jadi dia nggak ada pemilihan gubernur, bupati, DPRD gitu pi. Iya. Jadi pemilu di IKN cuma pilpres sama pileg. Pileknya juga DPR sama DPD. Otorita IKN memiliki hak untuk diutamakan dalam pembelian tanah di ibu kota Nusantara. Oh iya nih, jangan sampai ada yang jual beli tanah dijualnya malah Podomoro. Iya. Aduh ya benar. IKN dulu benar juga nih. Penyalahgunaan ini berarti ya jabatan nanti jatuhnya. Benar juga nih, masuk akal. Pendanaan untuk persiapan bersumber dari APBN dan sumber lain yang sah. Oh iya, soalnya kan pendanaannya ada ini juga ya, dari swasta buat kawasan ketiga itu kan sama KPBU. Nah ini ketentuan kedudukan fungsi dan peran ibu kota negara tetap berada di Jakarta sampai dengan tanggal ditetapkannya pemilu ibu kota negara ke IKN. Nah, tapi nanti akan keluar keputusan presiden mengenai tanggal pemindahan ibu kota. Berarti kalau udah pindah Jakarta nggak pakai gelar DKI lagi? Iya bener, Jakarta doang ya harusnya ya. Iyalah. Oh kalau tapi pemilu DKI jadi masih ramai nggak ya? Oh iya. Kalau seandainya demo, seandainya kan kayak mahasiswa gitu kan ya masa sampai ke Kalimantan gitu. Paling ke DPRD-nya Pak. Iya bener juga ya. Kayak biasanya kan ke Istana Negara ya. Mau bawa masa ke Istana Negara yang ada di Kalimantan. Kata yang mau demo tiket pesawat 1 juta. Kita bawa masa 100 juta. Nanti di sana makan. Kita ikutin aja lah pemerintah. Asrah. Iya. Asrah. Modal 100 juta itu belum bolak-balik 200 juta. Sekali demo bisa beli rumah subsidi di Bojonggede. Udah nggak usah. Ya, itu tadilah kita sudah mereview undang-undang ibu kota negara. Dari undang-undangnya sih tidak ada yang salah ya. Sesuai perkataan presiden, yang pindah itu adalah pusat pemerintahan. Jadi angkringan kita tetap bisa buka di sini di Jakarta ya kan. Jadi kita kehilangan gosip-gosip soal negara nih kita nih. Waduh. Karena udah tenang. Kan masih ada artis. Oh iya benar. Masih ada gosip-gosip artis ya. Artisnya kan belum pindah. Tapi emang di beberapa negara emang udah dipisahin ya pemerintahan sama pusat bisnis itu udah ya. Yang deket itu kayak Malaysia. Kalau di Malaysia itu sekarang pusat pemerintahan pindah ke Putrajaya Pi. Pusat bisnisnya tetap di Kuala Lumpur. Terus yang jauh tuh kayak ini Australia, Canberra sama Sydney ya kalau nggak salah ya. Kalau yang bikin tuh ini nih, yang bikin dan menamakan sendiri tuh ini Brazil.
Iya, Brasil kan ibu kotanya kan Rio. Brasilia kan. Ibu Oh kotanya yang Brasilia sama cu. di Brasilia ya. Bukan Rio Cuma de Janeiro. pusatnya itu di Rio de Janeiro sama Sao Paulo. Oh iya Sao Paulo. Dan Brasilia itu adalah ibu kota negara yang dibikin, jadi dia bikin. Tapi dia bikinnya udah lama, udah dari tahun 60-an apa 70-an gitu Brasilia. Mantap lah. Ya ini adalah maksudnya bikinnya itu prosesnya sama kayak Indonesia makan nih. ini, apa tau kayak yang pig gini gitu maksudnya. Pik itu apa? Yang hasilnya dibikin pulau lagi gitu. Oh, pembangunan aja sih, pembangunan doang sih. Jadi Oh, tanahnya pembangunan ada, terus dibangun. Kan ada yang juga yang kotanya udah ada ya kan. Terus Oh, tinggal iya, pindah iya, iya. kan. Tinggal pindah ya. Kalau kalau nggak salah yang di Brasil itu dia bikin, makanya namanya jadi Brasilia kan, Brasilia. Iya. Itu Kota baru. bikin kota baru buat pusat pemerintahan. Ya pokoknya begitu dah. Kalau dulu kan dari sejarahnya kan kita katanya dulu pindah-pindah kan dari Bandung. Pindah kita Nah, Batavia ke Jogja, Jogja ke Bukit Tinggi, Bukit Iya. Tinggi ke Batavia lagi, cuy. Itu materi TWK lah, itu materi TWK. Tapi lu ada ini nggak apa kepikiran buat invest gitu, misalnya udah beli tanah di sana atau Gua belum udah sih. bangun di sana? Gua belum sih. Tapi ada loh yang iklan-iklan gitu, gua googling ada cuy. Investasi, udah mulai jual beli tanah. Nggak ngerti juga deh gua. Nah itu gue ngerinya ntar ngelewatin batas ya malah jadi banyak yang invest, jadi yang tadinya pusat pemerintahan doang ntar malah itu. Iya ya. Tapi nggak tertutup ini sih ya. Di mana Iya, ada pusat pemerintahan pasti membuka peluang usaha baru kan. Entah nanti di sekitarnya bikin laundry, bikin Oh, iya. Indomaret, bikin mall, ya kan ya. Tapi mungkin nggak semasif di Jakarta gini ya. Untuk yang level-level staff gitu misalkan kalau di ibu kota negara itu nanti tempat tinggalnya di mes-mes kayak di Oh iya iya iya. Ya tuh belum tahu gua apa nanti dibangunin rumah kali gitu ya. iya apa Tapi ya rumahnya kayak TNI gitu kan, ada tuh kayak komplek Gaji Malela ya yang bener. kontrak ya. Kayak Selesai itu berapa tahun harus pindah gitu kali ya. kayak rumah-rumah subsidi gitu. Ya rumah subsidi tapi bukan milik gitu ya. Iya bener. Ya kali kayak gitu kali ya. Nggak ngerti juga deh. Soalnya kan katanya kan buat pemerintahan doang kan, berarti kan orang jadi pegawai doang kan. Sedikit ya, seharusnya sedikit ya. Harus sih sedikit. Benar juga tuh. Jadi kita sudah melihat tidak cuma dari berita ya cuy, tapi kita udah lihat undang-undangnya nih. Semoga lebih tercerahkan. Tapi walaupun tidak cerah, ya kita tidak peduli sih. Yang penting kan kita baca ya. Karena kita nggak ada yang kontranya cuy, kita semua setuju gitu Iya kan. bener. Coba Itu dia. seandainya satu orang gitu kan, kita dari yang satu orang tuh orang Kalimantan gitu kan, kalau misalnya orang Jakarta kan pasti mau aja, kalau misalnya orang Kalimantan mau nggak nerima orang Jakarta gitu kira-kira. Bener juga, atau kita tarik satu dari Filipina Utara gitu kan. Waduh. Gimana nih ibu kota negara mau pindah gitu. Ya kan? Kalimantan. Ya, jadi kan dia bener-bener nggak ada apa ini ibu kota apa.